Far 1442. Kita lanjutkan pengajian Kitab Bulughul Maram. Kita masih dalam Kitabus Shalah pada babul libas, bab tentang pakaian. Kenapa bab tentang pakaian dimasukkan dalam kitab salat? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam khudhu zinatakum." Surah Al-A'raf ayat 31. Wahai bani Adam, yaitu manusia, khudhu zinatakum, pakailah perhiasan kalian, maksudnya berhiaslah kalian, inda kulli masjid, setiap kali mau salat. Jadi memakai baju yang baik. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini sebabnya babul libas masuk dalam kitab salat. Kemudian baju itu dibagi tiga. Ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Hukum asal baju adalah mubah, apapun yang kita pakai. Apabila ada dalil keharamannya, maka baru menjadi haram. Dan apabila ada dalil makruhnya, maka baru menjadi makruh. Jadi hukum asalnya apa? Mubah. Nah, karena itu maka maksudnya dalam bab ini, kalau sholat jangan pakai baju yang haram, jangan pakai baju yang makruh, pakai baju yang mubah saja. Apa saja yang haram kita pelajari. Hadis 522, an Abi Amir al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna, sungguh betul-betul akan ada, min ummati, dari umatku, maksudnya umat Islam, aqwamun, beberapa kaum, yastahilluna, yang mereka itu menghalalkan, maksudnya awalnya haram tapi mereka halalkan. Apa yang dihalalkan? Al-hira, zina, wal harira, dan sutra. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan asal hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sutra termasuk yang diharamkan dalam Islam. Tapi haramnya hanya untuk laki-laki saja, sehingga laki-laki tidak boleh sholat memakai sutra. Bagaimana kalau dia memakai sutra? Maka sholatnya hukumnya sah, tetapi dia berdosa. Kenapa sah? Karena memang sutra atau baju yang halal tidak merupakan syarat sahnya sholat. Maling baju kemudian dipakai untuk sholat, sholatnya sah nggak? Sah, karena bukan merupakan syarat sah sholat harus pakai baju yang halal, tetapi perbuatannya itu dosa karena dia memakai sesuatu yang haram dia pakai. Maka dia berarti mengumpulkan antara dua perkara. Sholatnya berpahala, mendapatkan pahala, tetapi dia mendapatkan dosa karena memakai baju yang haram. Wallahu alam, mana lebih besar, apakah pahala sholatnya, apakah dosanya memakai baju yang haram. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya yastahilun, menghalalkan al-hira, zina, wal harira, dan sutra, ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, karena di sini ummati masih disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maksudnya adalah kalau menghalalkannya dalam hal perbuatan saja. Jadi dia memakai sutra, berarti dia menghalalkan sutra. Dia melakukan zina, berarti dia apa? Menghalalkan zina. Tetapi kalau ini sampai pada keyakinan, yakin dalam hatinya zina halal, yakin dalam hatinya sutra halal, maka ini hukumnya adalah mengeluarkan orang dari Islam, murtad. Jadi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, hukumnya adalah apa? Murtad. Kenapa? Karena kalau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, itu berarti mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan salah paham di sini ya. Yastahilun di sini menghalalkan yang tidak menyebabkan murtad, itu kalau hanya dari sisi perbuatan saja. Sama dengan orang-orang yang membuat undang-undang untuk negara. Dia tidak pakai undang-undang Islam, tapi buat undang-undang sendiri. Nah, ini berarti fi'il, perbuatannya seperti itu. Itu tidak boleh, tapi tidak menyebabkan mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau sampai meyakini undang-undang Quran ini jelek, kita pakai undang-undang sendiri saja yang lebih baik daripada undang-undang Quran.
Orang curi nggak usah dipotong tangan, dipenjara saja, karena mencuri di penjara itu lebih baik daripada mencuri dipotong tangannya. Quran ini aturannya orang jelas. Nah, misalnya dia ngomong begitu, kalau dia ngomong begitu, meyakini begitu, maka ini baru apa? Murtad. Tapi kalau hanya melakukan saja, ada orang maling kemudian diberi hukum di penjara, maka ini belum sampai kepada kekafiran. Wallahu a'lam bis-shawab. 523. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala nahan nabiyyu, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nashraba, bahwasanya kami minum, fi aniyatiz zahab, pada wadah emas, wal fiddah, dan perak, wa an na'kula fiha, dan bahwasanya kami makan dengan wadah emas dan perak, wa an lubsi, dan dari memakai al-hariri, sutra, wad-dibaji, dan sutra tebal. Jadi kalau al-harir itu sutra secara umum, kalau ad-dibaj ini sutra tebal. Wa an najlisa, dan bahwasanya kami duduk, alaihi, di atas sutra. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wadah emas perak tidak boleh digunakan untuk makan dan minum. Demikian juga untuk penggunaan apapun juga. Gelas emas digunakan untuk wadah pulpen, nggak boleh. Gelas emas digunakan untuk apapun, digunakan untuk apapun, nggak boleh. Adapun disebutkan makan minum ini karena biasanya digunakan untuk apa? Makan minum. Adapun selain emas dan perak, meskipun harganya lebih mahal daripada emas dan perak, maka hukumnya tetap halal. Kenapa? Karena tidak ada dalil haramnya. Maka kembali ke hukum asal muamalat, bahwasanya segala sesuatu hukum asalnya apa? Halal. Jadi seandainya orang pakai gelas atau piring dari misalnya mutiara, lebih mahal daripada emas dan perak, tetap halal. Kenapa? Nggak dilarang oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu perbuatan yang tidak baik karena termasuk berlebihan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya al-harir, sutra, baik itu sutra tipis maupun sutra tebal, semuanya diharamkan, tapi maksudnya tadi untuk para laki-laki. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya najlis, duduk di atas sutra, itu juga tidak boleh. Maka dari sini kita ambil kesimpulan, yang namanya memakai itu tidak hanya memakai sebagai pakaian saja. Didudui itu sudah termasuk memakai. Maka kalau baju, cara memakainya gimana? Ya dimasukkan pada badan kita. Ini namanya memakai baju. Adapun kalau tikar, memakainya ya adalah kita dudui. Kursi, memakainya kita dudui. Nah, hukum mendudui dengan hukum memakai sebagai baju sama-sama haram. Sehingga kursi kita tidak boleh dilapisi sutra. Boleh dilapisi sutra, tapi ditulisi yang duduk khusus cewek. Istri kita boleh duduk situ, tapi bokong kita ke situ mampir nggak boleh. Ini khusus untuk istri. Wah, ini kursinya longgar, ya berarti istri antum 4 saja, cukup untuk 4 istri. Antum nggak boleh duduk di situ. Ini hukum Islam, nggak boleh kita komentari atau kita tolak. Islam membedakan laki dengan perempuan, ya sudah kita bedakan. 524. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, naha, telah melarang an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an lubsi, dari memakai al-harir, sutra, illa, kecuali maudhi'a isba'ain. Maudhi'a, tempat, maksudnya seluas isba'ain, 2 jari. Au thalathin, atau seluas 3 jari. Au arba'in, atau seluas 4 jari. Hadis muttafaqun alaih, dan lafalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi maksudnya sutra yang boleh bagi laki-laki itu maksimalnya seluas 4 jari. Biasanya orang-orang menggunakannya untuk hiasan. Misalnya saku ini. Nah, ini kalau luasnya 4 jari nggak apa-apa. Atau misalnya bagian sini, tengah ini. Nah, ini kalau luasnya hanya 4 jari boleh. Atau misalnya gulon ini, luasnya 4 jari boleh. Nah, maka biasanya itu ditaruh pada bagian pinggir-pinggir, pinggir atas, pinggir tengah sini, atau pinggir bawah. Nah, itu semuanya diperbolehkan. Tapi lebih dari 4 jari maka sudah haram. 4,5 jari haram. Ini bicara masalah luasnya, bukan masalah panjangnya. Kalau panjangnya sepanjang ini nggak apa-apa. Yang penting luasnya tadi 4 jari. Hadis 525. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberikan rukhsah itu keringanan, li Abdurrahman bin Auf wa Zubair, 2 sahabat Nabi, di dalam qamisil harir, memakai baju sutra, fi safarin, pada suatu safar, ini safar perang waktu itu.
Kenapa diberikan rukhsah? Min hikkatin, karena gatal-gatal kanat bihima, yang mengenai keduanya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang laki-laki memakai sutra apabila ada kondisi daruratnya. Dalam hal ini adalah karena gatal. Sutra kalau dipakai menyebabkan gatalnya jadi terasa ringan atau hilang. Karena sutra sifatnya memiliki sifat tersebut. Itu kalau dipakai maka gatalnya jadi hilang. Para ulama berselisih pendapat apakah ini hukum khusus pada saat safar saja ataukah tidak. Karena di sini disebutkan fi safarin, pada waktu safar. Kondisi safar itu kan beda dengan kondisi mukim. Kalau kita mukim masih bisa enak, layah-layah dan sebagainya. Kalau kondisi safar lebih susah. Gatal kemudian tambah keringat, tambah gatal lagi, ya kan? Nah, makanya sebagian ulama mengatakan ini hukum khusus ketika safar. Tapi mayoritas para ulama mengatakan ini hukumnya tidak khusus untuk safar. Hanya waktu itu kejadiannya pada waktu safar. Sehingga boleh memakai sutra apabila memang ada uzur, yaitu salah satunya karena gatal dan sebagainya. Tidak harus karena gatal, ya, tapi karena uzur-uzur yang lain. Hadits 526. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, kasani telah memberikan baju kepada saya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hullatan. Hullah itu baju double, atas bawah. Siyara, namanya baju siyara, ini baju dari sutra. Fa kharajtu, lalu aku keluar, fiha, dengan memakai baju tadi. Fara'aitul ghadab, maka aku melihat murka, fi wajhihi, di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena laki-laki tidak boleh pakai sutra. Fasyaqaqtuha, maka saya pun membelah kain tersebut, maksudnya dibagi-bagi, baina nisa'i, antara para wanita kerabatku. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafalnya Imam Muslim. Kata-kata wa hadza lafdhu Muslim, ini lafalnya Imam Muslim saja, ini tidak benar, karena ternyata lafalnya Imam Bukhari sama juga dengan ini. Karena itu tulisan ini saya taruh dalam tanda kurung, menunjukkan bahwa ini salah. Tapi jangan dihapus. Kenapa? Kalau kita menghapus itu merubah tulisannya para ulama, nggak boleh. Ya biarkan saja tulisannya seperti ini, tapi kita kasih komentar bahwa ini salah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya laki-laki tidak boleh memakai sutra, tetapi perempuan diperbolehkan. Yang dimaksud fara'aitul ghadab fi wajhi, aku melihat murka di wajah Nabi SAW. Maksudnya wajahnya Nabi jadi merah, menunjukkan bahwa beliau lagi murka, lagi marah. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya marah itu seyogyanya hanya muncul pada wajah saja, tidak sampai muncul pada tangan. Kemudian tangan mengambil gelas, kemudian melempar gelas, itu nggak benar. Orang marah kemudian pintu rumahnya dibanting, itu nggak benar. Berarti marahnya pada tangannya. Nah, ini perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah marah kita hanya pada wajah sebagaimana Nabi atau merembet kemana-mana? Nah, maka cukup di wajah saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan supaya kita marahnya tidak merembet kemana-mana. Caranya gimana? Beliau mengatakan, idza ghadiba ahadukum, apabila seseorang di antara kalian marah, falyaskut, maka hendaklah dia diam. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Ini caranya supaya marah tidak merembet ke mana-mana, hanya pada wajah saja. Dan kemudian yang dimaksud fasyaqaqtuha baina nisa'i, saya bagi-bagi kepada para wanita kerabat saya. Ini kebetulan kerabatnya ada 4 wanita, semuanya namanya Fatimah. Pertama, istrinya Ali bernama Fatimah. Dia dikasih satu bagian dari sutra tadi. Yang kedua, ibunya Ali namanya Fatimah binti Asad, dikasih satu bagian dari sutra tadi. Kemudian sepupunya Ali namanya juga Fatimah bintu Hamzah. Kemudian kakak ipar Ali namanya Fatimah bintu Aqil bin Abi Thalib. Ini juga kerabat Ali bin Abi Thalib. Semuanya namanya Fatimah. Jadi tampaknya nama Fatimah itu nama yang disukai oleh orang-orang Arab. Kalau di Indonesia mungkin misalnya kayak nama Joko, nah itu disukai oleh orang-orang banyak, namanya Joko. Nah, padahal tidak selalu Joko terus. Sudah punya istri masih Joko. Istrinya 2 masih Joko juga. Tapi itulah nama yang disukai oleh orang-orang Arab.
orang Indonesia. Demikian juga orang Arab punya nama-nama khusus mereka. 527. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilla dihalalkan adz-dzahabu emas wal hariru dan sutra liinafi ummati untuk wanita-wanita dari kalangan umatku wa hurrima dan diharamkan ala dzukurihim pada laki-laki mereka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya emas dan sutra haram bagi laki-laki. Berarti kalau perak nggak apa-apa bagi laki-laki. Kita pakai cincin perak nggak ada masalah, karena Rasulullah juga pakai cincin dari perak sampai akhir hayat beliau dipakai. Kemudian cincin perak itu diwarisi oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman. Ketika di tangan Sayyidina Utsman, cincin itu jatuh dalam sumur, dicari-cari nggak ketemu, akhirnya hilang. Dan sejak saat itu juga terjadi fitnah di antara kaum muslimin, sehingga kaum muslimin sudah tidak lancar lagi urusan kepemerintahan mereka. Kemudian Sayyidina Utsman dilengsarkan oleh kaum muslimin yang Khawarij. Kemudian Sayyidina Utsman dibunuh oleh mereka, orang-orang Khawarij, muslim tapi Khawarij, pemikirannya Khawarij, menghalalkan darahnya orang-orang muslim yang lain. Nah, ini mulainya awalnya dari sejak jatuhnya cincin Nabi SAW dalam sumur sampai hilang. Wallahu alam, bisa jadi itu adalah tabarruk ya, karena berkah dari bekas-bekas Rasul SAW, maka selama masih ada berkahnya pun menyebar. Tapi ketika sudah tidak ada, sudah hilang, maka berkahnya pun juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Az-zahab, emas, menurut kesepakatan mayoritas para ulama, hukumnya adalah halal bagi wanita. Tapi ada dua pendapat yang dianut oleh sebagian kecil ulama, dan ini pendapat yang syadz atau yang menyimpang, sehingga tidak perlu kita toleh pendapat ini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa kehalalan emas sudah mansukh bagi para wanita, berarti sekarang mereka sudah haram. Pendapat yang kedua mengatakan emas dibagi dua. Kalau emas itu adalah bersifat melingkar, misalnya cincin melingkar, maka haram bagi perempuan. Kalau pengen halal, jangan yang melingkar, misalnya separuh lingkaran, atau tidak penuh lingkaran. Nah, maka untuk cincin kalau tidak penuh lingkaran begini nggak apa-apa, misalnya bentuknya begini, halal. Anting-anting kalau hanya ditusukkan begini, halal. Tapi kalau melingkar maka haram. Nah, ini semuanya adalah pendapat yang syadz, yang janggal. Tidak usah kita toleh pendapat tersebut. Yang benar sesuai hadis ini, uhilladz dzahab, ya, dihalalkan emas itu secara mutlak untuk para perempuan. Kemudian di sini Nabi mengatakan wa hurrima ala dzukurihim, diharamkan untuk laki-laki. Para ulama berselisih pendapat bagaimana kalau laki-laki itu masih anak-anak. Boleh nggak kita kasih emas? Jadi anak laki-laki pakai cincin emas, atau anak laki-laki pakai baju sutra. Nah, diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan tetap haram meskipun anak kecil itu belum mukallaf, karena keharamannya ini berkaitan dengan yang memberikan pakaian tersebut, yaitu siapa? Bapaknya atau ibunya. Memang yang memakai sendiri tidak haram, tapi kan engkau yang memakaikan. Nah, maka di sini haram juga. Sebagian kecil ulama berpendapat boleh bagi anak-anak kecil. Sebagian ulama madhab Syafi'i mengatakan boleh anak kecil, tetapi hanya pada hari raya saja, karena hari raya ini adalah hari kesenangan. Nah, sehingga diperbolehkan pakai emas, pakai sutra. Tapi sebaiknya kita pakai pendapat mayoritas para ulama, yaitu haram secara mutlak. Apalagi kalau kita biasakan anak kecil itu memakai emas, maka dikhawatirkan nanti ketika sudah dewasa masih terbiasa pakai itu, sehingga susah untuk meninggalkannya. Sama dengan anak-anak kita, kalau sudah kita biasakan sholat subuh berjamaah, insya Allah sudah dewasa gampang. Kita biasakan mereka sholat tahajud, insya Allah kalau dewasa gampang. Kita biasakan baca Quran, kalau dewasa gampang. Tapi kalau tidak dididik dengan Quran, maka susah nanti ketika sudah dewasa. Hadis berikutnya 528, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, idza an'ama ala 'abdin, apabila dia berikan nikmat kepada hamba, maka Allah suka ayyara, bahwasanya Allah melihat athara ni'matihi, bekas nikmatnya tersebut, alaihi, pada orang tadi. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dan hadis ini derajatnya hasan li ghairih. Jadi bisa dijadikan hujjah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu suka kalau Allah memberikan harta yang melimpah kepada hamba, maka hendaklah kekayaannya tadi tampak pada dirinya, pada makannya, pada minumnya, pada pakaiannya. Nah, ini masukkan dalam bab pakaian karena maksudnya adalah seperti itu. Orang dulu miskin, pakaiannya tidak bagus. Sekarang sudah dibikin kaya oleh Allah, pakaiannya jangan seperti dulu compang-camping, tapi hendaklah pakaiannya sekarang yang bagus sesuai dengan keuangan yang ada pada dia. Demikian juga makannya, demikian juga minumnya. Ini bukan berarti berfoya-foya dalam hidup, bukan, tapi maksudnya untuk menampakkan nikmat Allah. Kalau kita memakai baju yang compang-camping, orang miskin mengira kita miskin seperti dia, maka dia nggak akan minta kita. Tapi kalau orang miskin lihat kita motornya cakep, mobilnya cakep, nah orang miskin kalau butuh duit pasti lari kepada kita. Nah itu namanya apa? Menampakkan kenikmatan Allah kepada diri kita, dalam diri kita. Sehingga ini ada manfaatnya. Kalau orang kaya itu tampak dalam kondisi yang baik. Manfaatnya apa? Memudahkan orang miskin untuk cari rujukan ketika dia butuh uang. Nah ini pakaiannya bagus, ini pasti kaya ini. Nah, maka dia akan datang kepada kita kemudian minta bantuan. Ini sesuatu yang baik dalam Islam. Tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini jangan dipertentangkan dengan hadis yang lain. Apa hadis yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal libasa tawadu'an." Barang siapa yang memakai baju yang indah karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu untuk membeli baju yang mewah tadi, da'ahu Allahu yaumal qiyamah, Allah panggil nanti dia pada hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk, hatta yukhayyirah, sampai Allah menyuruh dia memilih, min ayyi hulalil imani sya'a, dari baju-baju iman yang mana saja, yalbasuha, yang dia boleh untuk memakainya. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Karena yang dimaksud di sini tarakal libas, meninggalkan pakaian, maksudnya adalah pakaian yang terlalu mewah. Misalnya baju satu helai harganya 3 juta, nah itu tarakal libas. Kita bisa beli baju 3 juta karena duitnya banyak, penghasilannya mungkin 1 bulan 1 miliar misalnya, tapi tidak mau. Kenapa? Ini tidak diperlukan. Tawadhu dia tinggalkan. Maka dia cukup pakai baju yang bagus saja, yang sudah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan antara hadis yang sahih dengan hadis yang sahih. Kalau dianggap bertentangan itu karena kita belum paham penjelasan dari hadis tersebut. Hadis berikutnya masih ada 3, 529. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an lubsi, dari memakai al-qasi, pakaian qasi, wal mu'asfar, dan pakaian mu'asfar. Hadis riwayat Muslim. Apa itu al-qasi? Al-qasi adalah kain yang bahannya campuran antara sutra dengan lainnya. Jadi bahan kain kan berbeda-beda, gitu. Ada yang katun, ada yang bukan, ada juga sutra, ada juga campuran sutra dengan katun dan sebagainya. Nah, maka kalau bahannya campuran, hukumnya apa? Dibagi 2. Kalau sutranya itu lebih dominan, misalnya 50% ke atas, maka baju tersebut adalah haram. Tetapi kalau sutranya itu lebih sedikit, 50% ke bawah, maka berarti hukumnya adalah makruh. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi yang diharamkan tadi itu kan yang murni sutra. Nah, sekarang bagaimana kalau bahannya itu sendiri sudah campuran antara sutra dengan yang lain, digabung. Nah, maka berlaku kaidah yang sudah pernah saya sampaikan, bahwasanya al-hukmu lil ghalib. Al-hukmu, hukum itu, lil ghalib, untuk yang dominan. Dominannya sutra berarti haram, dominannya bukan sutra berarti halal. Sama dengan misalnya ada pasar maling. Pasar maling itu apa?
barang-barang yang ada di situ dari hasil malingan kemudian dijual, misalnya istilah itu maksudnya begitu. Nah, maka hukum kita membeli di situ gimana? Tergantung. Kalau dominan barang maling di situ maka haram. Tapi kalau barang malingannya hanya 10%, 90%-nya bukan barang malingan, masih halal. Meskipun kalau kita mau warok nggak apa-apa. Saya nggak mau ke pasar maling. Kenapa? Khawatir ngepasi barang malingan. Boleh warok, tetapi tidak wajib untuk seperti itu. Nah, maka di sini Nabi melarang. Ini hukumnya bisa haram, bisa makruh. Kalau sutranya dominan maka haram, kalau sutranya sedikit maka makruh. Mu'asfar itu adalah baju yang dicelup dengan usfur. Usfur itu adalah satu bahan yang apabila baju dicelupkan padanya maka warnanya menjadi merah atau kuning. Nah, sekarang pertanyaannya, baju mu'asfar ini haramnya untuk siapa? Berdasarkan hadis berikutnya kita ketahui bahwasanya mu'asfar haramnya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Mari kita baca hadisnya 530. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala ra'a telah melihat alayya pada saya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thawbaini dua baju, maksudnya saya memakai dua baju mu'asfarain yang berwarna kuning atau merah. Faqala maka Nabi bersabda, ummuka apakah ibumu amaratka menyuruh kamu bihadza memakai baju ini? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa baju mu'asfar itu adalah bajunya kaum wanita, sehingga laki-laki tidak boleh memakainya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ba'sa bihi lin nisa, tidak apa-apa memakai baju mu'asfar untuk para wanita. Berarti jelas bahwasanya mu'asfar ini khusus keharamannya untuk siapa? Laki-laki. Kenapa haram untuk laki-laki? Karena baju warna mu'asfar itu adalah warna khusus untuk para wanita. Sehingga maksud hadis ini adalah apapun warna yang merupakan kekhususan wanita di suatu tempat maka tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Di Indonesia misalnya kuning ini umum, laki-laki pakai, perempuan pakai, berarti nggak apa-apa. Merah di Indonesia umum, laki-laki pakai, perempuan juga pakai, berarti nggak apa-apa. Nah, terus apa yang khusus perempuan? Misalnya pink, di Indonesia pink itu khusus siapa? Perempuan. Saya nggak tahu apakah benar perkataan saya ini, tapi yang saya tahu pink itu khusus para wanita, sehingga laki-laki tidak boleh pakai pink. Apakah ada sebab lain? Ada sebab lainnya kenapa dilarang mu'asfar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza sesungguhnya baju mu'asfar min thiyabil kufar, termasuk bajunya orang-orang kafir. Nah, maka berarti ada dua hadis melarang mu'asfar. Kenapa sebabnya? Hadis yang pertama mengatakan sebabnya itu adalah baju wanita. Hadis yang kedua mengatakan sebabnya itu adalah bajunya orang-orang kafir. Nah, maka berarti dikompromikan dari dua hadis ini. Apabila warna itu khusus para wanita maka haram bagi laki-laki, dan apabila warna itu khusus bagi orang-orang kafir maka diharamkan bagi umat Islam semuanya, mau laki-laki maupun wanita. Syekh Mubarakfuri mencontohkan misalnya baju warna oranye yang biasa dipakai oleh orang-orang Hindu. Nah, maka itu karena khas mereka. Kalau kita melihat warna itu ini langsung teringat mereka, orang-orang Hindu, berarti ini tidak boleh dipakai oleh orang-orang Muslim. Karena itu untuk kita para santri jangan pakai baju warna merah PDI, Pak. Merah apa? PDI. Karena rata-rata PDI tidak santri atau ya begitulah. Meskipun saya tidak mengatakan haram, tapi supaya kita berbeda dengan apa? Orang-orang yang terkenal dengan seperti itu. 531. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma annaha, bahwasanya Asma akhrajat mengeluarkan jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makfufah dalam keadaan dilapisi al-jaibi, gulonnya. Gulon itu bahasa Indonesia apa, Mas? Kerahnya, wal kummaini, dan kedua napa nih? Lengan, kedua lengannya, wal farjaini, dan kedua belahannya,
Bidibaji, dengan sutra tebal. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini asalnya dalam Sahih Muslim. Taib, sampai sini dulu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya baju jubah itu tidak makruh bagi laki-laki. Jubah itu apa? Jubah adalah baju yang belahannya dari atas sampai bawah. Kalau kita kan belahannya sampai sini aja nih. Nah, ini namanya bukan jubah. Kalau jubah sampai ke bawah belahan. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang laki-laki melapisi bajunya dengan sutra apabila hanya pada jaib, pada kerahnya, atau pada kumain, pada bagian ujung dari lengannya ini, al-farjain, bagian ujung dari belahannya di dada ini, atau ujung bawahnya. Bidibaj dengan sutra boleh, asalkan lebarnya berapa tadi? 4 jari. Jadi ini contoh-contoh memberikan sutra sebagai hiasan bagi laki-laki, di mana tempatnya? Nah, biasanya adalah di tempat pinggir-pinggir sebagai hiasan. Ini adalah jubahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wazada, Imam Muslim menambahkan, kanat, jubah itu ada inda Aisyah, pada Aisyah radhiyallahu anha, hatta kubidat, sampai Aisyah wafat. Faqabattuha, lalu saya menyimpannya. Asma, ya, Asma itu adalah kakaknya Aisyah, lebih tua dari Aisyah 10 tahun, tetapi wafatnya lebih akhir dari Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi, yalbasuha, memakainya. Fanahnu, maka kami, naghsiluha, mencuci jubah tersebut, lil marda, untuk orang-orang sakit, nastashfi biha, kami berobat dengan jubah tersebut. Nah, inilah tabarruk, mengambil barokah dengan bekas-bekas baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana? Baju Nabi misalnya celupkan dalam air, nih. Setelah itu airnya digunakan untuk berobat, untuk diminum, untuk mandi bagi orang yang gatal, untuk mandi bagi orang yang demam, maka akan hilang sakitnya. Atau baju tersebut ditutupkan, ini ada orang sakit, ditutupi baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, apakah tabarruk ini khusus untuk Nabi ataukah boleh juga untuk semua orang-orang soleh? Bolehkah kita tabarruk dengan sarungnya para kiai misalnya? Nah, di sini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang saya pilih adalah bahwasanya ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya dua. Pertama, tidak bisa disamakan antara Nabi dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keringatnya wangi. Sekarang manusia selain Nabi ada nggak yang keringatnya wangi? Kiai manapun carikan, mana yang keringatnya wangi. Saya pengen ketemu sama beliau, saya pengen tabaruk sama keringatnya. Kalau terbukti keringatnya mereka wangi seperti keringatnya Nabi, silahkan samakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, bahwasanya para sahabat tidak melakukan tabaruk kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, nggak ada yang tabaruk sama Abu Bakar, nggak ada yang tabaruk sama Umar, Utsman, Ali. Maka lebih kuat di sini pendapatnya siapa? Yang mengatakan bahwa ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya contohkan di sini. Yang mengatakan ini hukumnya umum, boleh untuk semua orang-orang soleh, misalnya Al-Hafidh. Al-Hafidh maksudnya Ibnu Hajar, penulis kitab ini, ya, mengatakan boleh tabaruk untuk seluruh orang-orang soleh. Sementara Imam Asy-Syatibi ini termasuk yang mengatakan khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ini dua ulama berbeda pendapat. Kita boleh milih di antara dua pendapat tersebut, tapi kalau milih tentunya pakai dasar, jangan hanya asal-asalan saja. Nah, yang saya pilihkan yang tadi, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zadal Bukhari, Imam Bukhari menambahkan fil Adabil Mufrad, dalam kitab Adabul Mufrad, wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, biasa memakainya, lil wafdi, untuk menjumpai tamu, wal jumu'ati, dan pada hari Jumat. Hadis ini menunjukkan kalau menemui tamu hendaklah memakai baju yang baik, yang indah. Demikian juga kalau hari Jumat pilih baju yang indah. Kenapa? Hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam. Hari raya hendaklah kita pilih baju yang baik-baik. Inilah yang dapat kita pelajari dari bab ini. Jadi kesimpulannya, baju itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang halal. Untuk salat pakailah yang halal, jangan memakai yang haram, jangan memakai yang makruh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Wahai bani Adam,
pakailah baju-baju kalian yang baik-baik, zinah perhiasan yaitu baju yang baik pada setiap kita mau salat. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu boleh kita buka tanya jawab.